Hai Gemini, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja dan setiap hari mendapat pencerahan-pencerahan baru. Welcome back, selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray di sini, your tarot reader. Oke, ini adalah readingan kalian untuk bulan November 2 minggu ya. Dimulai dari ketika kalian melihat video ini sampai nanti berakhir di tanggal 20 November 2021 ya. Ini adalah general reading, love reading, readingan yang kalian tunggu-tunggu. Untuk Gemini, Sun, Moon, Rising, dan Venus, mohon diingat karena ini adalah energi kolektif, artinya tidak semua Gemini di luar sana akan merasa resonate dengan cerita ini ya. Kalian ambil apa yang resonate aja, yang gak resonate silahkan dihempaskan atau diberikan kepada orang lain ya, yang lain maksudnya yang lagi mendengarkan video ini atau yang lagi menonton video ini, oke? Satu hal lagi, energi ini bersifat reversible, artinya kadang-kadang aku bisa bicara dengan kalian, kadang-kadang aku bisa bicara dengan orang yang lagi dealing dengan kalian ya. Jadi kalian yang tentukan ceritanya bagaimana ya, apakah kalian sebagai Taurus atau sebagai cross watcher. Dan kita akan mencoba spreadingan Celtic Cross yang sangat kuno. Nah, Celtic Cross dimulai pertama kali diperkenalkan itu di Spanyol apa Prancis ya, tahun 1700-an. Kita akan tarik 10 kartu untuk mendapat informasi sedetail-detailnya tentang percintaan Taurus. Kok Taurus? Gemini. Di bulan November 2021 sampai dengan tanggal 20 nanti ya. Oke, Gemini-nya sudah ready. Kita bagi 3 kartunya. Kita mulai readingannya. The Lovers. The Lovers. Mudah-mudahan ini jadi readingan yang bagus ya, karena di bawahnya ada The Lovers. Major Arcana, Unconditional Love. Dua orang saling mencintai tanpa alasan. Aduh, pokoknya indah deh ya. Kalau unconditional love itu nggak ada alasan untuk mencintainya. Kenapa nggak ada alasan? Ya karena cinta adalah cinta. Cinta karena cinta tak perlu kau tanyakan, Judika. Oke, kita mulai readingannya dengan Celtic 10 kartu. Mudah-mudahan ini bisa mengakomodir apa yang ingin kalian ketahui tentang cinta kalian selama 2 minggu di bulan November sampai dengan tanggal 20 nanti ya. Oke. Bottom of the deck ada the Death. Ya, ada transformasi besar-besaran yang terjadi di sini, sesuatu yang lama dikuburkan dan sesuatu yang baru dibangkitkan. Jeng jeng. Enaknya kalau deck tarot itu seperti itu ya. Jadi siklus tidak ada yang berhenti. Semuanya berputar kembali ke awal ya. Ketika satu ending, kembali ke awal lagi. Ketika satu ending, kembali ke awal lagi. Begitu juga dengan kartu The Death ya. Mungkin kamu dealing dengan Scorpio di sini. Kartu The Death itu adalah kartunya Scorpio. Kemudian di saat ini aku ngelihat ada konflik yang muncul karena ada Knight of Swords di sini. Setiap kali Swords muncul, maka bisa dipastikan itu adalah terkait dengan konflik, oke? Kemudian di cross, ini memang ini bukan karena apa ya, ujuk-ujuk kartunya posisinya silang gini, enggak. Ini emang kalau upright, ada istilahnya dalam tarot itu, energinya itu positif, kalau in reverse katanya itu energinya negatif ya. Jadi untuk Celtic ini memang di center of reading itu akan ada selalu kartu yang upright dan kemudian di cross ya dengan si kartu lainnya. Ini tandanya challenge, antara upright enggak, reverse juga enggak gitu. Ini challenge ya. Jadi ada seseorang yang berusaha untuk keluar dari sebuah konflik. Oke, konflik apa aku nggak tahu, nanti kita klarifikasi, oke. Kemudian untuk fokusnya ada The Five of Cups, ada seseorang yang merasa ditinggalkan, ada seseorang yang merasa diabaikan, tidak dipedulikan, dibiarkan kedinginan di luar, hujan-hujan deras gitu ya, kena hujan, pintu nggak dibukain, kurang lebih seperti itu ya energinya untuk fokus. Kemudian di The Strange ada muncul
kartu full energi baru, melihat segala sesuatu dari situasi yang berbeda dari yang biasanya. Aku ngelihat ada rasa percaya diri yang menggebu-gebu gitu ya. Energi nekat ya kalau the full seperti biasa. Nggak peduli sama resikonya apa, yang penting hajar gitu ya kalau itu the full. Kemudian di recent past atau kejadian yang baru-baru ini terjadi, ada Queen of Swords. Ada seorang perempuan yang sangat-sangat kejam tatapan matanya. Ya, jadi ini Queen of Swords ini energi Queen yang untuk protection terhadap dirinya sendiri ya, protektif. Jadi dia bawa pedang yang gede gitu. Siapa aja yang coba-coba gangguin, dibacok sama dia ya, di-cut sampai terputus, kurang lebih seperti itu. Kemudian di possible outcome near future ya, ada Knight of Cups. Jelas-jelas ada cinta di sini ya, karena ada cups, ada emotion di sini. Kemungkinan besar kamu dealing dengan Scorpio ya, Gemini. Ini kartu Scorpio dan kemudian ini Scorpio lagi ya. Kalau Cups itu energinya water sign, Scorpio, Cancer, dan Pisces ya. Jadi ada yang menawarkan cinta di sini, nggak tahu siapa ya. Tapi yang datang itu Knight ya, energinya tergesa-gesa, terburu-buru, nggak kuat gitu. Maksudnya nggak kuat menahannya lagi, udah nggak, maksudnya rasa itu udah nggak tertahankan lagi gitu ya. Jadi datangnya tuh ya rada-rada nggak stabil gitu. Kemudian saran dari universe untuk kamu ada di Empress. Ini adalah kartu kemandirian kalau untuk gua ya, independent. Ini single tapi berpengalaman banyak ya, bisa memenuhi semua kebutuhannya. Dia nggak butuh orang lain untuk support dia, dia mandiri ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang perlu kamu ketahui ya, what you need to know, ada King of Swords di sini. Aku ngelihatnya konflik lagi. Ada yang memancing konflik untuk kamu, atau kamu memancing konflik untuk dengan orang lain, atau memang ada konflik yang muncul ujuk-ujuk ya, out of nowhere, nggak tahu dari mana tiba-tiba naik aja ke permukaan. Oke. Kemudian untuk harapan dan ketakutan ada kartu komunikasi di sini, ada Eight of Wands. Di mana-mana ada harapan, disitulah ada ketakutan ya. Ketika kita berharap sesuatu dan kemudian harapan itu terwujud, ketakutan pasti akan selalu menyertainya ya. Jadi aku ngelihat ada bentuk komunikasi di sini. Aku belum tahu ini komunikasi dari universe atau komunikasi antar manusia, nanti kita klarifikasi. Kemudian di future outcome alias di masa depan yang lebih jauh dari near future ya, ada King of Wands. Aku ngelihat ada mental clarity juga di situ. Wands itu energinya selalu tentang pemikiran yang terbuka, pemikiran yang tercerahkan. Ada orang yang tiba-tiba menjadi lebih pintar, kurang lebih seperti itu ya. Kita akan langsung klarifikasi. Let me clarify the Knight of Sword. Energi swordnya 1, 2, 3, nggak terlalu banyak sih sword ya. Apa namanya ya, konflik-konflik biasa lah, tapi yang sekali datang itu Knight dan King. Oke, let me clarify the Knight of Swords. Dan ada konflik di sini, ada orang yang sedang berusaha untuk keluar dari konflik. Apa itu konfliknya? Almighty God, Holy Spirit, White Angel, please help us. Okay. 2 more card please. Oke. Oke, jadi The Knight of Swords atau energi konflik yang aku tangkap pertama kali ketika kartu itu muncul diklarifikasi dengan Page of Cups, kemudian ada The Hierophant, kemudian ada The Six of Swords ya. Jadi aku ngelihat di masa sekarang ini ya, ini the now ya, sekarang ini ada yang menawarkan cinta ya, yang mengajak untuk ke level serius. Tapi yang mengajak ini Page. Page itu ada energi immature di dalamnya ya, ada energi kekanak-kanakan yang agak-agak sulit dipercaya.
Oke, but the love is beautiful. Jadi setiap kali dia datang, dia itu selalu menawarkan sesuatu yang indah-indah, muluk-muluk, oke. Cuman kamu Gemini ya, bukan tipe orang yang suka dengan yang muluk-muluk. Kalau aku rasa seperti itu ya, karena kemudian ada muncul the Six of Swords di sini, artinya kamu meninggalkan ini. Sebelum nantinya terlalu berlarut-larut, lebih sulit lagi melepaskannya ya, karena tipe immaturity gini, kalau dia nggak dapat yang nggak dia mau, dia kesel ya, dan itu yang kamu lihat di sini. Jadi kalau nanti aku terlalu lama meladeni gitu ya, melayani, misalnya kalau misalnya dia WA kamu balas-balas panjang-panjang, terus dia bawa kamu ke arah halunya dia gitu ya, nggak tahu sih, gue nganggapnya Page of Cups dengan The Hierophant itu kayak halusinasi. Walaupun dengan keindahan-keindahan yang dia berikan gitu ya, dengan ucapan-ucapan manisnya, ya kamu ngerasa kayak sedikit terhibur juga sih sebenarnya. Menikmati juga sih sebenarnya. Terus tiba-tiba kamu tersadar kalau ini tidak bisa dilanjutkan berlama-lama. Karena memang kamu tidak ada niat serius dengan si Page of Cups ini ya. Energi kanak-kanak tadi, yang bocah tadi, kamu gak ada niat serius. Kemudian kamu berusaha dengan sekuat tenaga untuk menghindari dia. Ada energi ghosting aku tangkap di sini. Ya mungkin kamu blokir WA-nya, mungkin kamu blokir sosial medianya yang lain, dia nggak bisa lihat Instagram story kamu, dia nggak bisa lihat postingan Instagram kamu. Walaupun selalu saja ada kemungkinan dia bikin fake account untuk bisa melihat lagi ya. Atau mungkin kamu private account ya, jadi Instagramnya kamu private. Yang jelas intinya untuk menghindari dia. This is not good, ini nggak bisa dilanjutkan. Gue harus menghindar dari lo, kurang lebih seperti itu ya. Dan di fokusnya kemudian terjadilah sesuatu yang sangat menyedihkan. Ada orang yang merasa ditinggalkan, ada orang yang merasa diabaikan. Five of Cups. Ada orang yang merasa ditinggalkan, ada orang yang merasa tersakiti. Oh my god. Oh my god. Apa yang telah kau lakukan Gemini? Lu bikin anak orang nangis Gemini. Let me clarify the Five of Cups please. Oke, jadi the Five of Cups alias orang yang merasa ditinggalkan ini diklarifikasi dengan the Nine of Cups dan kemudian ada the Seven of Wands ya. Kamu tetap pada mode proteksi maksimal. Kamu bikin ada semacam tongkat-tongkat di depanmu untuk si Page of Cups ini tidak datang lebih mendekat kepadamu. Ya, kamu barrier, kamu bikin barikade yang kuat untuk memproteksi dirimu ya. Sebenarnya kamu pengen memproteksi dia juga sih ya, karena kamu tahu kamu nggak akan serius sama dia. Jadi sebelum ini berlarut-larut, sebaiknya ini di ending gitu. Aduh, gimana ya? Ya gitu, kamu sebenarnya nggak pengen dia sakit nanti. Ini justru makin lama makin sakit kalau ini dibiarkan berlarut-larut. Artinya kamu tetap melayani dia, ngobrol dengan dia, ini nanti justru sakitnya lebih parah ketika suatu saat kamu akan ending karena kamu gak ada niat serius sama dia, oke? Tapi menurut dia kamu tetaplah orang yang bisa membuat dia bahagia. Menurut si bocah tadi ya, aku bilang bocah aja ya, karena memang energinya Page. Five of Cups udah ditinggalin gak pergi ya, itu energi Five of Cups, biar kita semua sama-sama tahu. Lain dengan Eight of Cups. Kalau Eight of Cups dia meninggalkan. Kalau sesuatu sudah nggak serve dia lagi, artinya yang gue sayangi udah nggak sayang ke gue lagi, yang gue kangenin udah nggak kangen ke gue lagi, gue pergi. Itu kalau Eight of Cups. Tapi Five of Cups energinya menunggu di tempat yang sama. Jadi kamu proteksi diri, no gitu ya, semua diblokir, yang ini tetap menunggu. Karena dia menganggap kamulah wish fulfillment, ya kamulah kebahagiaan sejatinya. Bayangkan ada bocah yang bilang gitu ke kamu. Oke, Gemini, kita klarifikasi the Hangman di sini. Your goals, ya. Ini adalah target kamu, the Hangman ini. Oke. Oke. Satu kartu lagi please. Oke. The Hangman ya, energi yang baru, fresh new, seperti baru dilahirkan kembali. Energi anak muda itu diklarifikasi dengan Six of Pentacles, kemudian Ace of Swords, kemudian ada the Moon. Aku minum dulu ya.
Jadi aku ngelihat di goalnya kamu, di fokusnya kamu itu kamu mau si bocah ini tadi ya kalau bisa segera ngerti deh situasinya ya. Kalau ya namanya udah ditolak, udah nggak diladenin, udah nggak dibalas pesannya, udah diblokir, harusnya tahu dong pergi dong ya gitu ya. Dan bisa move on, kemudian mencari seseorang yang bisa mencintai dia atau menyayangi dia dengan tulus. Yang jelas bukan kamu. Ya, dan aku ngelihat kamu seperti merekayasa semacam informasi-informasi salah. Kalau aku lihat ya, kamu bikin situasi-situasi supaya dia mengetahui bahwa kamu itu punya banyak hal yang bisa dicela. Kurang lebih seperti itu. Dan itu bohong. Oke, jadi kamu bikin seolah-olah kamu itu kayak mungkin matre gitu ya, kamu itu suka gonta-ganti pacar, atau kamu itu pembohong, macam-macam lah yang negatif gitu ya, dengan tujuan biar si page ini makin ilfeel sama kamu. Dan yang kamu buat itu ternyata kebohongan. Ada energi seperti itu yang aku lihat ya. Manipulatif, oke itu dia intinya. Manipulatif. Even itu untuk menurut kamu baik untuk dia, ya. Tapi yang namanya manipulatif tetaplah manipulatif. Kamu memberikan energi negatif kepada dia, ya. Tapi tetap ya itu salah ya. Kamu bikin informasi palsu itu salah biar apapun ceritanya. Walaupun itu untuk kebaikan, yang namanya manipulatif itu tetap salah, oke? Itu menyakitkan. Itu menyakiti hati orang. Kamu harus, aduh. Sebenarnya kalau aku lihat sih kamu dan dia sama nggak dewasanya sih. Iya, sama nggak dewasanya lah ya. Cuman yang satu nggak dewasanya lebih ke naif, kalau kamu nggak dewasanya dalam menghadapi masalah. Dua-duanya energinya immature sebenarnya. Oke, let me clarify the Queen of Swords. Ada orang yang masuk ke mode senggol bacok ya. Ada orang yang udah dikasih tau baik-baik nggak mau. Terus dia berubah jadi galak. Kamu itu Gemini. Oke, 2 kartu lagi please. Untuk recent past, aduh flipper lagi. Ada, nah, 1 lagi. Enggak. Sorry. Kebanyakan ngopi gue dari siang. Oke. Jadi yes sword di mana-mana ya. Jadi ada Queen of Sword di recent past, kejadian yang baru-baru ini terjadi, kamu berubah menjadi galak ya. Kalau yang aku tangkap. Jadi ini anak udah dikasih tau baik-baik, udah dibikin yang cara halus kagak ada perubahan gitu. Aslinya getol banget gitu ngejar kamu, getol banget ingin mendapatkan kamu, dan itu aku ngelihat kamu udah mulai merasa terganggu ya, udah mulai jengah gitu ya. Mungkin itu berkaitan dengan kerjaan kamu juga jadi terganggu, berkaitan dengan ke teman-teman kamu juga, kamu mungkin sedikit diolok-olok oleh teman-teman kamu atau keluarga kamu, dan aku ngelihat kamu ngerasa jengah karena ada Queen of Swords di sini ya. Dan kemudian diklarifikasi dengan Seven of Pentacles, kemudian ada Four of Swords, dan kemudian ada Eight of Swords. Somehow segalak-galaknya kamu sama dia, kamu kepikiran juga. Once in a while kamu nggak bisa tidur juga sih mikirin dia ya, melihat kegigihannya, melihat apa yang telah kamu lakukan padanya, dan dia masih tetap kekeh dengan pendiriannya bahwa kamu adalah sumber kebahagiaannya gitu ya. Somehow kamu kepikiran juga sih ya. Kepikiran juga, ini terlihat dari energi-energi swords yang ada di sini. Kalau malam kamu tidur berusaha kayak pakai topeng biar nggak ngelihat muka dia mungkin, tapi muka dia tepat ada di atas kayak film horor gitu. Jadi kalau lu buka topeng, lu mukanya kelihatan. Artinya kamu kepikiran ya. Kemudian kamu juga bisa ngerasa sometimes kayak terpenjara sama energi dia karena energinya ini lumayan kuat ya. Even page dan kuat, dan kamu proteksi untuk dirimu pun kemungkinan masih lemah ya untuk energi-energi yang kayak gini. Somehow kamu tetap berusaha ya, karena ada Seven of Pentacles di situ, ada orang yang sedang berusaha untuk tidak terbawa arus ya, tidak terpengaruh, tidak ikut ke dalam permainan si bocah ini tadi. Yang aku lihat kayak gitu, berusaha dengan mati-matian. Oke, kemudian ada Knight of Cups di sini di possible future outcome, near future ya. Masa depan yang belum terlalu jauh. Kita lihat dulu klarifikasinya.
Oke. Di near future, di masa depan yang akan segera terjadi tidak begitu lama lagi, ada Knight of Cups ya. Ada orang yang meningkatkan energinya, yang meningkatkan kekuatannya dalam menawarkan cinta, oke. Kalau tadi dia di sini katakanlah kekuatannya itu 8, dia datang lagi di masa depan dengan kekuatan 10 ya. Karena ada Knight of Cups di situ. Kalau di sini dia awalnya datang jalan kaki, di sini dia naik kuda, lebih menggebu-gebu lagi ya. Tidak ada istilah menyerah untuk dia ya, pantang mundur. Dan kemudian kartu Knight of Cups ini lebih ke permohonan maaf ya. Dia minta maaf karena telah mungkin membuat kamu merasa terganggu, membuat kamu merasa nggak nyaman, tapi tetap intinya offering love ya. Dia masih tetap menginginkanmu, dia masih tetap menawarkan cintanya padamu yang katanya atau yang menurut dia itu adalah sumber kebahagiaannya. Oke. Kemudian kartu Knight of Cups ini diklarifikasi dengan Knight of Wands, kemudian ada Ten of Wands, kemudian ada The Magician. Entah kenapa aku ngerasa di energi ini beban beratnya itu mulai menghilang. Jadi eh, ketika di sini ya itu bebannya besar ya, tapi ketika dia naik level ke Knight of Cups artinya energinya itu setingkat lebih tinggi dari Page, dan kemudian dia tetap menyatakan kalau dia menginginkanmu. Aku ngerasa ada beban yang hilang. Aku nggak tahu beban siapa ya. Yang jelas kalau ada beban yang hilang itu karena perasaan lega. Kenapa perasaan lega ada? Karena ada sesuatu yang diinginkan dapat diraih. Menarik sekali karena ada The Magician di sini ya. Entah kenapa tiba-tiba aku ngerasa happy. Tadi aku ngerasa berat gitu. Tadi energinya aku ngerasa pengen marah nih sama kamu nih. Tapi sekarang kayaknya aku pick up energi dia nih. Jadi kayak sekarang aku kayak ngerasa pengen ketawa gitu. Kayak apa? Ringan gitu. Jadi aku nggak tahu apa yang akan kamu katakan di depan ya. Tapi yang jelas beban dia berkurang. Karena Ten of Wands ini muncul. Ini ending ya. Kalau ada angka 10 di Wands itu ending dari beban berat. Ini yang dipikul ini bakalan dilepasin, dan aku rasa ini in a good way ya, karena ada The Magician di sini. The Magician ini orang yang berhasil mewujudkan apa yang dia inginkan. Nah loh. Bottom of the deck ada Ace of Wands ya, mental clarity, lagi-lagi tentang pencerahan, intelijensi ya. Kita masuk dulu di saran untuk pendekatan dari universe. Ada The Empress di situ. Kamu muncul. Aku yang merasa dari sekian banyak tadi itu akhirnya kamu muncul sebagai The Empress di sini ya. Aku ngelihat si Page of Cups yes, si Page of Cups ini justru sukanya mungkin karena kamu dia lihat dewasa ya, wanita-wanita yang matang ya. Oke, ada flipper lagi di sini. Kemudian muncul The Star lagi. Satu kartu lagi please. Ya. Jadi untuk saran untuk kamu adalah The Empress. Kalau aku lihat di sini ini adalah kamu ya, si Empress ini. Ini yang energi yang ditangkap oleh bocah tadi ya, yang dia suka dari kamu memang ini ya. Mungkin memang kamu tadi berubah jadi Queen of Swords ya, untuk memproteksi diri. Artinya kalau lu dekat lagi sama gua setelah gua usir, lu datang lagi gua bacok lo gitu ya. Itu dulu, oke. Yang aku lihat sih sekarang kamu The Empress ya. Aslinya kamu itu muncul dan itu yang dia sukai ya. Kedewasaanmu yang dia sukai. Selain melihat kamu independen, dewasa gitu ya, karena ada shifting energi ya dari Page ke Knight. Kalau aku sih ngelihat potensinya itu lumayan bagus ya Gemini. Ada angin segar lah di situ. Berarti kan dia berubah toh, dan alasan dia untuk menyukai kamu juga aku rasa masuk akal. Itu alasan-alasan yang masih bisa diterima lah, yang nggak muluk-muluk, nggak kesannya nggak playboy, nggak player, nggak sih kalau aku lihat ya. Tapi itu terserah ke kamu deh, karena ada kartu The Chariot di sini. Aku ngerasa akan ada perubahan besar ya, perpindahan energi dari yang menolak menjadi menerima, kurang lebih seperti itu. Itu yang aku tangkap dari The Chariot di sini. Tapi itu kembali ke kamu, oke? Aku hanya penyampai pesan. Kemudian untuk apa yang perlu kamu ketahui atau external factor itu ada King of Swords. Let me clarify the King of Swords please.
Oke. Jadi di faktor eksternal di luar yang mungkin akan membantu kamu dalam mengambil keputusan di situasimu sekarang ini ya Gemini, ada King of Swords ini tentang ketajaman pemikiran ya. Ada orang yang memikir-mikir kemudian menelaah, menimbang-nimbang ya berdasarkan bukti-bukti yang ada. Diklarifikasi dengan Ace of Pentacles, kemudian ada Ace of Wands, dan kemudian ada Five of Wands ya. Five of Wands itu konflik mengenai pemikiran ya, mengenai intelijensia, mengenai pemahaman, tapi diapit oleh dua Ace, Ace of Pentacles dan Ace of Rods. Jadi aku bisa ngerasa ini udah pendek energi ya. Walaupun kamu bilang bla 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 gitu segala macam untuk menolak dia, tapi dalam hatimu ya diklarifikasi dua S, kamu tetap ngerasa kalau dia itu seperti rezeki nomplok untuk kamu ya. Mungkin related dengan orang-orang yang ada di sekitarmu, yang kebanyakan player mungkin. Ada beberapa mungkin yang mencoba untuk dekat denganmu gitu, tapi nggak ketangkep energinya sama readingan ini. Karena Celtic Cross ini memang benar-benar fokus ya. Ini enaknya readingan gini, cuman waktunya akan lebih lama. Ada energi-energi di sekelilingmu yang sebenarnya jauh lebih tidak kamu percayai dibandingkan dengan si ini tadi ya, si bocah tadi ya. Jadi kehadiran si bocah itu dalam hidupmu itu somehow entah gimana ceritanya. Kamu ngerasa itu kayak dapat hadiah kamu ya. Artinya orang dapat hadiah gimana sih perasaannya? Ya ampun gitu ya. Kok bisa-bisanya gitu ya, nggak nyangka gitu ya. Ya mungkin ini berkaitan dengan ini juga sih. Mungkin maaf ya, di usiaku yang segini yang datangnya yang begini, kurang lebih seperti itu ya. Tapi jauh di dalam hatimu, walaupun kamu bla 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 ke temanmu, ke keluargamu, dalam hati this is like a blessing. Ini seperti berkat yang dikirim untukmu. Itu yang aku tangkap ya. Oke, kita akan lihat di hopes and fear, ada kartu komunikasi di situ. Di harapan dan di ketakutan ya. Karena harapan selalu berkaitan dengan ketakutan. Kamu berharap akan ada pembicaraan mengenai itu yang berkaitan dengan hilangnya beban yang ada di hati. Hati siapa? Hati kalian berdua. Oke. Dan pembicaraan itu juga akan menyangkut tentang security atau keamanan masa depan. Ya, karena dia tadi dari awal kan nawarinnya ini ya. Langsung yang serius sama kamu ya, Hierophant. Pernikahan konvensional disahkan, akad nikah, pemberkatan gereja. Itu yang ditawarkan sama kamu ya. Dan kamu ingin bicarakan itu. Kalau kamu ngajak aku nikah, kamu udah punya uang belum? Kurang lebih seperti itu. Ini kartu klarifikasinya ya. Satu kartu lagi please, biar aku jelaskan fullnya ya. Oke, muncul dia. Oh, ya udah. Jadi gini, Gemini, di Hopes and Fear ya, ada kartu komunikasi. Kamu ingin bicara dari hati ke hati, kamu ingin berbicara langsung sama dia. Ya karena tadi ya somehow kamu bilang walaupun gak kamu ungkapkan langsung, tapi dia itu seperti blessing untukmu ya, seperti dapat hadiah. Ada kebahagiaan tersendiri ketika kamu dekat dengan dia, ada kebahagiaan tersendiri ketika dia mengejar-ngejar kamu. Kamu suka sebenarnya. Dan itu diklarifikasi dengan The Emperor, kemudian ada The Seven of Swords, dan ada The Four of Pentacles. Jadi pembicaraan yang kamu inginkan itu ya, pembicaraan dari hati ke hati itu berkaitan dengan kamu bisa nggak untuk mendampingi aku ya, karena aku Empress. Artinya aku ini mateng ya, aku nggak main-main. Aku serius, aku nggak butuh banyak omong, nggak butuh banyak gombalan. Kamu bisa nggak jadi ini? Kalau kamu bisa jadi ini, baru kita sebanding. Ya, dan aku ngeliat kamu lebih ke security masa depan ya. Ini Four of Pentacles ini tentang kejaminan di masa depan. Apa saja ya, pokoknya jelasnya itu jaminan. Jangan asal ngomong tapi harus bisa dijamin. Janjinya dipegang, janjinya ditepati. Ya. Intinya kamu meminta dia untuk memastikan apa yang bisa kamu janjikan. Karena kalau ngomong dengan Empress ya begitu.
nggak bisa kata-kata kiasan, nggak Empress pasti akan selalu tembak. Ya jadi kalau kayak gua gitu mau deketin single mom gitu ya, mau deketin apa yang pernah wanita yang pernah menikah yang udah matang gitu, dia nggak bakalan suka yang gitu, nggak langsung aja tuh the point. Gimana jadinya nanti kalau udah nikah tinggal sama siapa, kita di mana, udah gitu-gitu tuh arahnya, dan kamu udah ngajak ke situ ya. Dan aku rasa sih dia bisa mengimbangi, aku rasa dia bisa mengimbangi the power of love. Tapi sayangnya tidak ada muncul Ace of Cups di sini ya. Tapi aku rasa dia bisa mengimbangi kamu. Scorpio, entah kenapa aku tangkap energi Scorpio dari tadi. The Death ya. Ada orang yang berubah dari bocah menjadi emperor. Somehow aku nangkapnya Scorpio. Mungkin kamu dealing dengan Scorpio atau orang yang punya sign Scorpio yang dominan di birth chartnya ya. Jadi ini ceritanya ini transformasi seseorang dari baby menjadi emperor. Iya, mungkin ini waktunya udah lama. Jadi proses mulai dari dia menawarkan kemudian mengajak kamu ini mungkin sih udah lama, karena death itu jarang dalam rentang waktu yang singkat, itu jarang sih setahu aku ya. Mungkin lama ya. Tapi yang jelas kamu, Empress, telah berhasil mengubah seorang bocah menjadi energi emperor. Baru kamu bisa menerima dia. That's good ya. Kamu adalah seorang sugar mama yang baik. Kita lihat di future outcome. Okay. Page of Roots. Oke. Jadi di possible future outcome aku ngelihat yang di jangka panjang ya, ada King of Wands ya, ada kejelasan strategi ya. Jadi si bocah ini tadi yang sudah jadi emperor ini, yang sudah bisa mengimbangi kamu itu, dia bikin strategi untuk mewujudkan apa yang kamu minta dari dia ya. Dan itu memang akan butuh perjuangan yang besar ya, karena dari awal aja udah ada kartu the death di sini, bottom of the deck ya, ketika kita mulai proses pulling card untuk Celtic ini. Dan kemudian di future outcome juga ada the tower, artinya dia ini akan mengalami pengalaman-pengalaman yang sangat menyakitkan ya, untuk bisa cleansing ya, untuk bisa mencapai apa yang dia inginkan tadi, yaitu kamu tadi ya, Empress. Mana kamu tadi? Untuk mendapatkan kamu ya. Dia ini enggak berat banget yang akan dihadapinya ke depan nanti, karena ada the Three of Pentacles juga, crafting juga, dia working on their self ya, dia bekerja untuk membenahi dirinya dari dalam, karena memang kamu mintanya dia harus jadi emperor ya, supaya bisa mendampingi kamu yang adalah Empress. Dan dia bekerja dengan sangat keras kalau aku lihat. Dan di awal readingan bottom of the deck ada the death ini, yang aku bilang tadi, entah kenapa aku ngerasa kamu itu dealingnya sama Scorpio. Tapi ya ini memang berkaitan dengan takdir, karena the death itu major arcana ya. Dan Empress dan Emperor berada dalam satu readingan. Itu bukan readingan main-main loh. Ini koneksi, bukan koneksi sembarangan. Ingat tadi di awal sebelum kita mulai shuffle itu ada the lovers kan, yang aku ketawa. Nanti rewind deh ini video. Ada the lovers di bawahnya, itu juga major arcana. Unconditional love yang sudah ditetapkan dan ditakdirkan ya. Menarik sekali. Tapi yang jelas ada perbedaan umur yang sangat signifikan di sini. Physically ya, secara fisik. Mungkin bisa sampai 15 tahun bedanya, 10 sampai 15 tahun. Tapi nanti energi akan seimbang. Karena ini memang divine intervention ya. Karena ada kartu the death, ada the lover, ada the magician, dan emperor dan empress. Memang dia harus naik. Kamu yang membantu dia untuk bisa evolving, untuk bisa menjadi lebih dewasa. Ya artinya kamu kan mau gak mau ikut berperan dalam mengubah takdirnya kan. Dan ada cinta di situ, itu yang enaknya sih. Dan kamu berhasil mengubah dia menjadi orang yang lebih baik, dan kamu ya dapat bonus, dapat berondong kali ya.
tapi berondong rasa sugar daddy. Karena dia dewasa sekali ya. Aku ngelihat dia bisa ngeimbangin kamu dalam segala hal. Baik dari finansial, lihat nih crafting finansial, dia crafting pentacles ini. Ya, dia cari uang, mungkin kamu punya gaji sekian, dia bisa imbangi gaji kamu. Kamu punya bisnis bisnis ini, dia bisa imbangi juga. Jadi nantinya kalian akan seimbang. Even fisiknya beda jauh umurnya ya, gapnya. Oke Gemini, what a beautiful reading. Ya, endingnya bagus. Oke, sampai ketemu di readingan kamu berikutnya. Dadah.